Sorry. Oke. Nah, kita lanjut nih ke kuat arus listrik. Selain cari, tadi kan kita udah tahu kalau I itu bisa dicari melalui V per R. Selain cari I melalui rumus ini, kita bisa juga nyari lewat I sama dengan Q per T. Nah, sebelum itu kita kan tahu kalau I itu namanya kuat arus listrik. Nah, apa sih artinya kuat arus listrik? Artinya itu adalah berapa banyak muatan yang melalui sebuah tempat dalam waktu dalam detik gitu maksudnya. Jadi Q itu kan muatan. Terus T itu waktu. Nah, oh ya, terus ya udah kan ini ketahuan nih. Satuannya itu kolom, terus misal T itu inget apa namanya? Satuan internasional. T itu harus dalam second, nggak boleh dalam menit ataupun jam. Jadi ingat jangan lupa second ya. Kecuali emang diminta dalam soalnya dalam jam. Nah, itu baru boleh jam. Oke, lanjut ke selanjutnya. Masuk ke ini kita kasih dulu. Nah, ini ada namanya rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang kayak bener-bener lurus doang kayak ini. Ini namanya rangkaian seri. Nah, ini kan jadi biasa di sini terus nanti ada biasa kan kayak gini terus kayak gini terus kayak gini terus gini. Ini namanya rangkaian seri, guys. Jadi cuman ada satu arus doang nih ke sini. Merupakan rangkaian listrik yang hambatan disusun secara bersebelahan atau sejajar. Jadi sejajar. Terus pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi yang ada dari satu hambatan ke hambatan lainnya. Di arus listrik yang melewati hambatan 1, nilainya akan sama besar dengan hambatan 2, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibilang kalau seri itu I-nya bakal selalu sama. I bakal selalu sama. Yes. I bakal selalu sama. Terus kalau R-nya itu, R totalnya itu tinggal tambahin aja. R1 ditambah R2, dan seterusnya gitu. Kalau V-nya bakal berubah-ubah, tapi nih V1 beda sama V2 dan ya beda intinya. Jadi V1 tambah V2 gitu. Cara kalian ngingetnya gini aja, kan namanya seri ya. Seri. Berarti kan kalian inget ser I. Jadi I-nya bakal selalu sama. Jadi membagi semuanya. Jadi intinya I itu bakal selalu sama. Ini cuma kayak cara mudah buat ngapalin aja. Kayak seri itu apa yang sama sih? Nah, I-nya gitu. Oke. Terus nih, ya kan nih kan ada tulisan kalau di sisi lain hambatan yang mengalir tidak sama. Jadi harus dijumlahkan. Jadi V total sama V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Ini kan I total sama dengan I1 sama dengan I2, I3 gitu. Jadi ini kayak buat apa ya, kayak ini kayak benar-benar buat cara mudah aja biar kalian nggak cepet lupa, karena kan kalau listrik itu ada dua tipe, ada yang seri, ada yang paralel. Nah, oke, kita lanjut lagi ke ada yang bingung nggak tentang seri ini, kenapa bisa gitu? Oke, kayaknya udah ngerti semua kali ya seri ya. Oke. Ini ya R total juga tadi R1 sampai R2 aja. Nah, ini kalau sekarang ada paralel. Nah, paralel ini kayak bercabang gitu, kayak gini terus kayak gini, terus nanti tengah-tengahnya ada garis lagi. Jadi kan enggak satu arah gitu, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi nanti bakal bergabung. Nah, jadi bedanya itu sebentar. Kita jelasin dulu. Di sini ada kuat arus listrik berbeda, tidak sama. Jadi I total sama I1 tambah I2 dan seterusnya. Terus misalnya V-nya bakal sama R-nya bakal beda. Nah, sesuai yang kita udah tahu dari sini, jadi kita bisa simpulin kalau V-nya itu bakal selalu sama dimanapun. V1 sama dengan V2, jadi sama. Nah, kalau I-nya kebalikannya dari seri. I-nya I total sama dengan I1 ditambah I2. Jadi
beda-beda gitu. Di semua tempat tuh beda-beda I totalnya. Terus kalau R-nya beda juga caranya. Kalau tadi kan seri cuma ditambah ya. Kalau sekarang jadi I per ini salah. Soalnya I per R total sama dengan 1 per R1 R2 dan seterusnya. Nah, kalau tadi kan seri itu cara ingat gampang itu ser I kan. Ser I. I-nya sama. Kalau paralel P-nya kalian ingat aja diubah jadi V. Jadi paralel. Jadi V-nya itu bakal selalu sama dimanapun. Nah, ini cara buat ngingetnya. Gitu. Kayak tips and tricks. Gitu. Oke. Udah kejawab belum tadi yang nanya bedanya seri sama paralel apa? Dari bentuknya sama, dari apa yang sama. Kalau seri itu I-nya, kalau paralel itu V-nya yang sama. Oke. Ada yang bingung atau gimana? Oke, lanjut aja. Bisa ulangin yang rangkaian seri enggak, Pak? Oke, seri ya. Seri. Bentar ya, kita ulang dari seri ya. Nah, kalau seri, kayak yang tadi aku bilang, seri berarti I-nya itu bakal selalu sama dimanapun. Selalu sama. Nah, tapi V-nya itu bakal beda-beda. V total sama V di sini itu beda. Jadi kayak V totalnya sama V sini itu beda gitu. Jadi VT sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya, misalnya ada banyak. Terus untuk nyari hambatannya tinggal R1 ditambah R2 gitu. I-nya yang mana? I-nya itu bakal ada di soal gitu biasanya. Jadi ya emang nggak kelihatan di sini, tapi bakal dikasih tahu kayak I-nya itu adalah 8 ampere. Nanti kita disuruh nyari gitu. Bentar, aku mungkin bisa nyari-nyari soal dulu tentang ini. Ini kelihatan nggak sih? Apa lagi nyari Google gitu. Terus bentar. Oke, kalau nggak cara gampang aja deh kita contoh gitu kan, misalnya seri aku buat soal ya kayak gini. Terus bentar ini gini terus nah kayak gini. Terus dikasih tahu kalau V-nya adalah 12 ampere 12 volt. Terus R-nya itu adalah 2 ohm sama 4 ohm. Ini. Coba kalian jadi coba kalian cari I-nya deh. I-nya menurut kalian berapa? Kan tadi aku udah jelasin ya kalau seri itu I-nya bakal selalu sama. Terus V-nya beda-beda. Oke, ini ada yang jawab 2. Nah, benar. Jadi cara nyari I tadi kan juga udah dikasih tahu kalau rumus I itu adalah V per R. Ya benar. Yang jawab 2, berarti kalian benar ngitungnya. Jadi kan dikasih tahu kalau rumus I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu berapa? V-nya itu 12 V per hambatannya berapa? Tinggal ditambahin 2 sama 4 ditambahin jadi 6. Jadi jawabannya adalah 2 ampere, guys. Gitu. Oke, sekarang coba kita putar gitu. Misalnya V-nya kita nggak tahu berapa. Nah, tapi kita tahu kalau I-nya itu adalah 6 ampere. Nah, berarti kalian disuruh nyari ini misalnya ini berarti V1, ini V2, ini V total gitu. Aku mau kalian nyari V totalnya berapa? V totalnya berapa? Ingat ya, berarti V total itu adalah V1 tambah V2.
Berapa ayo? Coba ada yang bisa jawab di chat ya? 6 volt. Ya, langsung. Oke, ada yang bilang jawabannya adalah 36. Ada lagi yang mau jawab? Iya, Nia, Resen mau jawab apa? 6 enggak, Kak? 6 ya? Kayaknya masalah deh kalau 6. Jadi salah juga, bukan 12. Jadi tadi udah benar yang jawabnya 36, guys. Jadi kenapa bisa 36? Jadi ada dua cara. Kalian ngitung satu-satu atau ngitung semuanya. Kita kan udah tahu kalau V1-nya itu, misalnya kalian cari nih, V1 itu kan rumusnya I dikali R. Nah, I-nya itu bakal selalu sama di mana-mana kan, karena I-nya bakal selalu 6A, tapi R-nya beda-beda. Jadi bisa aja kalian coba 6 dikali 2 sama dengan 12. V, terus kalian cari lagi V2-nya. V2-nya itu kan 4, berarti 6 dikali 4, hasilnya jadi 24. Jadi V totalnya itu adalah 12 tambah 24. Jadi hasilnya adalah 36. Nah, kalian atau kalian juga bisa nyari langsung aja V R totalnya kan 6. Jadi V sama dengan 6 dikali R total 6 juga. Jadi cuma 36, guys. Ada yang masih bingung nggak cara nyari kayak V sama I-nya? Sama R sekalian. Enggak, Kak. Udah paham, Kak. Udah paham, Kak. Oke, nice. Masih bingung nih Aulia. Bingung yang mana tuh Aulia? Halo Aulia. Aulia Azhar. Yang R, Kak. Nah, kalau R itu biasa tuh ada di soal gitu loh. Jadi kalian nggak harus nyari cara dapat R-nya gimana. Jadi R-nya bakal soal-soal. Nah, tadi yang aku bilang ya, kalau seri itu, kalian R totalnya itu tinggal tambahin aja. Tinggal A2 ditambah 4. Jadi hambatan totalnya ada 6. Ini, guys. Yang I masih agak bingung, Kak. Udah paham, Kak? Oke, guys. Yang I masih bingung. Nah, kalau yang I itu, nih kalian ingat kalau seri I, berarti I-nya bakal selalu sama. I-nya selalu sama, berarti kalian nggak harus nyarinya langsung aja. Kayak tadi aku bilang misalnya nih. Misalnya VT-nya itu adalah 12. Kan? Ya udah kalian langsung tambahin aja nih. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 bagi 6 sama dengan 2. I-nya. Ini, guys. Nah. Tinggal gini aja, guys. Kayak kayak masukin ke rumus yang penting kalian tuh ingat VIR sama cara kerja seri sama paralel gitu. Sorry, segitiga pilih, tapi ya udahlah, ini kayak gini. Udah merepresentasikan. Oke, lanjut ke paralel kali ya, karena kayaknya udah banyak yang paham juga. Oke. Nah, kalau yang paralel ini kan kayak gini ya. Ya. Nah, paralel kan kayak gini. Berarti coba aku mikirin angka bagus. 12. Oke. Kayaknya aku tahu. Coba kayak gini nih. Misalnya paralel kayak gini. Hapus deh. Kayak gini. Udah bisa. Coba kalau ininya itu adalah 4, ini itu 6, ini 4 ohm, ini 6 ohm. Terus kalau ininya berapa ya? V-nya itu 0,6 V deh, gitu. Coba kalian cari I-nya. I total ya, I total aja nyarinya. Nih kalian ingat nih rumus yang ini nih.
Ini juga berpengaruh, guys. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Enam nggak, Kak? Ada yang jawab 6, guys. Oke, ada yang jawab 6, ada yang jawab ohm itu tuh tadi satuan buat hambatan. Ini tuh ini tuh namanya ohm. Oke, ada yang banyak yang jawab 6. Coba kita jawab ya, guys. Jadi kan kita pertama nyari dulu nih, R totalnya berapa. Jadi I sama dengan R sama dengan 1/4 ditambah 1/6 kan. R sama dengan 12. 2 ditambah 3 kan. Karena kan 12 dibagi 6, 2 ditambah 3. Terus 1/R, ini kita jadiin 1/R sama dengan 5/12. Terus ini biar ketemu R-nya kita kali silang aja. Jadi 5R sama dengan 12. R sama dengan 12 bagi 5 itu 2,4. 2,4 ohm. Ini guys. Nah, berarti untuk nyari I sama dengan V per R. Ya kan? Terus V-nya itu berapa? V-nya itu V-nya itu adalah 0,6. Jadi 0,6 dibagi 2,4. Berarti I-nya itu adalah 1/4, guys. Jadi jawabannya itu adalah 0,25. Ini beda ya sama cara buat nyari serinya. Kak, rumusnya bisa diulangin yang paralel gak? Oke. Cara nyari paralel itu yang beda itu cuma dari hambatannya doang ya. Kayak 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Ini buat paralel. Misalnya serinya itu tinggal R tambah R1 tambah R2. Tadi kan ada yang jawabnya 6 ya. Pasti kamu tadi pakai apa ya? Juga sih. Ya, nggak tahu sih, aku juga nggak tahu. Mungkin pakai cara cari nyari seri kali ya. Kayak itu yang 2 tambah 3 dari mana? Jadi kan, nih, kita ulang dari sini deh. Ini biar rapi. 1/R sama dengan 1/4 ditambah 1/6 kan. Ini kan 4 sama 6. Terus kita masukin dong. R sama dengan 1. Kita samain penyebutnya jadi 12. 12 dikali 4, 3, ditambah 12 tambah bagi 6, 2. Ini sebenarnya tuh cara tulisan cepat dari gini aja sih, cuman kayak ini biar pendek aja tulisannya. Kalian udah pernah belajar pecahan kan yang tinggal 3, 2, terus jadi 5/12. Terus R-nya dikali silang 5R sama dengan 12. R sama dengan 2,4 gitu guys. Kak, saya mau nanya dong. Ya apa tuh? Itu kan ada 1/R sama dengan 1R. 1/R1 tambah 1/R2 sama dengan rumus paralel. Ini sorry guys. Ini seri. Maaf. Itu seharusnya seri guys. Sorry aku tadi salah nulis. Oke, tadi Mira selain itu ada yang Mas bingung nggak? Atau cuman karena aku salah nulis doang? Gimana? Dan karena itu doang, Kak. Oke, sorry guys, tadi aku salah nulis. Makasih Mira udah diingetin. Jadi gimana? Mas bingung nggak cara dapat R di paralel atau gimana? Oke, kayaknya udah banyak ya, udah banyak yang ngerti kan? Atau gimana?
Oke, kayaknya udah banyak. Terus kita lanjut ya. Dari paralel lalu ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff nih gampang sama tambah-tambahan doang. Jadi menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam suatu cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang. Ini kayak gini gambarnya. Cara mudahnya nih aku kasih soal, coba misal kayak gini. Ini misal masuk, bentar ini gambar ya. Nah, ini kita ganti warna deh, warna putih deh, warna putih. Ke sini, ke sini. Nah, ini I1, I2, I2. Nah, I1-nya itu misalnya adalah 10 ampere. I2-nya itu adalah 12 ampere. I3-nya itu adalah 4 ampere. I4-nya itu adalah 15 ampere. Berarti I5-nya berapa, guys? Jadi kan kayak ini udah kasih tahu kalau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi masuk terus keluarnya itu harus sama gitu. Nah, ini kan ini aku langsung jelasin aja ya, karena kan I1 itu masuk ke 10, berarti I2-nya itu masuknya adalah 12 ya kan. Nah, berarti total I masuk, total I masuk sama dengan 10 tambah 12, 22. Sementara berarti total I yang keluar juga harus sama, 22 juga. Berarti tinggal 22 dikurang 4 dikurang 15. Hasilnya jadi 3. Selesai, guys. Benar tadi kata siapa nih yang di chat? Kata Alin. Kayaknya kalau hukum Kirchhoff gampang deh, langsung karena cuma masuk keluar doang. Cuman kayak yang penting kalian inget nih tandanya ya. Ini misalnya ke dalam tuh masuk, misalnya keluar ya berarti keluar. Kayaknya nggak ada yang bingung ya di masalah hukum Kirchhoffan. Oke, berarti lanjut lagi ke apa nih? Ke teknologi listrik di lingkungan. Jadi ada 5. Kalau di sini ada namanya elektrokardiograf. Elektrokardiograf adalah alat dalam bidang kedokteran yang biasa digunakan untuk merekam aktivitas jantung. Alat ini mampu merekam sinyal-sinyal listrik dari aktivitas jantung. Jadi jantung kita ini setiap beraktivitas itu kayak ngeluarin sinyal-sinyal listrik itu. Nah, buat merekamnya itu bisa lewat elektrokardiograf. Misalnya ini gambarnya kayak apa? Elektrokardiograf. Aku bentar aku buka dulu deh, aku buka Google dulu. Oke, jadi elektrokardiograf nih guys. Jadi gambarnya itu kayak ini, kalian tahu gak sih yang misalnya di film-film misalnya orang mau mati terus kayak tiba-tiba kayak panjang gitu, lurus panjang garis. Nah, ini namanya elektrokardiograf. Asli itu kayak ada pulse-nya gitu. Terus balik lagi ke yang sebelumnya. Terus ada elektrosepalogram, ini alat uji kedokteran juga yang digunakan untuk menilai kerja otak. Sama seperti saraf lainnya, otak saling berhubung melalui sinyal listrik. Nah, ini kayak jantung tapi ini beda di otak ya guys. Lalu juga pengendap elektrostatis pada cerobong asap untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengeluarkan partikel kotor. Nah, ini kayak filter udara aja. Ini kayak filter udara aja. Ada juga yang namanya pengecatan mobil. Ini adalah butiran cat mobil bermuatan listrik. Ketika bergesekan dengan pipa semprot, butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila mobil diberi muatan yang berlawanan. Nah, ini kayak
prinsip yang di listrik statis saja, misalnya plus bakal ketemu minus, kayak ini bakal tarik-tarikan gitu. Oh iya, tadi ternyata ini ada yang resen guys. Nia emang kepencet atau emang mau nanya nih? Halo Nia. Halo Nia. Oke, kayaknya Nia kepencet ya guys ya. Jadinya nggak jawab tapi ya udah. Terus ada juga mesin fotokopi. Fotokopi itu menerapkan konsep listrik statis. Oh, ini karena tonernya guys, karena tempat duduk kita halus toner itu harus bermuatan negatif, karena kertas itu kan muatan itu positif. Jadi biar ketarik sama biar tinta dari fotokopinya masuk ke kertasnya harus negatif. Oke, kayaknya ini juga udah set. Nah, selain itu aku juga mau nambahin beberapa ini guys, beberapa materi tentang listrik dinamis itu. Listrik dinamis itu, oke, ini ada yang namanya membaca ampere meter dan voltmeter. Jadi misalnya kalian di sini lihat nih kan, misalnya ada gambar kayak speedometer mobil tapi namanya ampere meter guys. Jadi misal ini kan ada panah nih, nunjuknya ke 4. Nah, terus total dari skalanya itu ada 5. Terus ternyata batas ukurnya itu adalah 10 ampere. Nah, cara nyari aslinya berapa, kalian nggak langsung nulis kayak ini berarti 4 ampere, bukan. Jadi harus dicari dulu. Caranya adalah 4/5 dikali 10, yaitu skala ditunjuk nih. Skala tunjuk dibagi skala maksimal, yaitu total 5. Dikali batas ukur. Batas ukurnya itu 10 nih. Nah, jadi hasilnya ini adalah 8 ampere. Ini tuh bukan 4 ampere, jadi 8 ampere nih. Aku kasih contoh soal deh di sini. Misalnya soalnya adalah kayak gini. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, terus ini ternyata nunjuk ke 3. Terus batas ukurnya itu ada 10 ampere, ada 16 ampere, ada 64 ampere. Kayaknya salah, tapi nggak. Aku nulis pakai warna putih deh, kan. Ternyata yang diwarnain adalah yang 64 ampere. Oke, ada yang resen, Isna. Isna, ya ada apa? Tadi kayaknya resen. Oke, kayaknya nggak jadi. Coba kalian jawab di chat dong. Ini kira-kira I aslinya berapa? Oke, ada yang udah jawab nih. Yang lain juga jawab nih. Ini kira-kira I-nya berapa? Oke, apa tuh yang mau jawab? Ayo, yang mau jawab berapa? Ayo. Nih, oke, banyak yang jawab 24. Oke, kalian benar. Jadi kan tadi kayak udah disebutin kalau skala yang tunjuk itu 3. Skala totalnya 8. Terus batas ukurnya itu 64 kan. Berarti dikali 4. Kali 8. Hasilnya jadi 24 ampere. Nah, ini juga berlaku buat voltmeter ya. Jadi mau ampere meter, mau voltmeter, caranya sama, diginin juga. Ini kan buat ampere meter, ada juga namanya voltmeter. Nah, voltmeter itu buat misalnya namanya ampere meter. Ampere meter itu buat ngitung ampere. Misalnya voltmeter, kayak namanya voltmeter, berarti namanya buat ngitung volt atau tegangan. Terus misalnya ampere itu buat ngitung arus listrik. Ada juga satu lagi namanya multimeter. Multimeter. Sesuai namanya,
kan ini voltmeter, ampermeter. Kalau multimeter buat hitung multi bukan Kak? Nah bukan, multi itu apa? Multi itu kan artinya banyak, berarti bisa ngitung ampere, bisa ngitung juga volt. Jadi dua-duanya bisa dihitung nih kalau multimeter. Nah, jadi multimeter jadi intinya bisa ngitung dua-duanya. Oke, ada yang nanya kalau 64 itu apa Kak? 64 itu adalah batasnya. Jadi misalnya kalian nyentuh 8 berarti udah pasti 64 ampere. Jadi ini kayak batasnya doang. Ini jangan bilang total ampere, ini tuh namanya skala. Jadi ada skala 1, skala 2, skala 3. Nah, setiap soal itu beda-beda. Nah, batas ampere itu yang menunjukkan bahwa misalnya memang full dihitungnya, hasilnya bakal jadi kayak gini. Itu kayak logika gitu. Tapi kalau buat rumus gampangnya tinggal skala yang tunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Oke. Ada new nggak tentang skala-skala ini? Enggak, makasih. Enggak, Kak. Enggak, Kak, udah paham. Berarti ada satu lagi nih, namanya adalah daya listrik. Nah, daya listrik itu adalah P. Rumusnya itu P. Oke, di sini sekian aku ada deh di catatan lagi. Nih, daya listrik itu rumusnya P disamakan V dikali I. Nah, ini bisa dijabarin lagi, bisa I kuadrat dikali R, bisa juga V kuadrat per R. Kalian ingat yang ini. Jadi tergantung soalnya aja, misalnya di soal itu ada namanya tegangan sama arus listrik, berarti tinggal V dikali I. Terus ada juga misalnya dikasih tahu kalau cuman ada arus listrik sama hambatan, berarti rumusnya itu I kuadrat dikali R. Ada juga misalnya P sama V kuadrat per R, ini misalnya dikasih tahu kalau cuman ada tegangan sama hambatan, jadi ini diingat ya. Ini sebenarnya turunan doang dari rumus yang V dikali I. Kenapa bisa jadi berubah-ubah? Kan gini kan. Kalian yang penting ingat ini. Kalian nggak lupa kan kalau V I R. Nah, rumus asli dari daya listrik itu kan V dikali I. Misalnya nggak ada nih V-nya nggak ada, berarti kalian bisa nurunin. V itu kan rumusnya itu aslinya I dikali R. Jadi bisa bilang I dikali R dikali I. Atau bisa juga bilang I kuadrat dikali R. Nah, atau misalnya ternyata RI-nya nggak ada, berarti kalian bisa ngeluarin V dikali I itu kan V per R. Berarti dikali V per R. Hasilnya jadi V kuadrat per R. Itu guys. Ini turunannya. Nah terus ada juga energi. Oh ya, kalau daya itu jangan lupa satuannya itu P sama dengan daya. Satuannya itu adalah W. Atau juga bisa bilang watt. Terus ada juga energi. Energi itu biasanya gini, energi sama dengan P dikali T. Jadi suman daya dikali waktu. Dikali waktu. Rumus apa namanya? Buat satuannya itu adalah joule atau J. Jadi intinya misalnya kayak gini, dikasih tahu cuman tegangan sama arus listrik, berarti tinggal V dikali I dikali T. Terus ada juga dikasih tahu cuman hambatan sama arus listrik, berarti bisa dibilang I kuadrat dikali R dikali T. Bisa juga dibilang kalau rumusnya cuman V sama R doang, berarti V kuadrat per R dikali T. Terus. Oke, kayak gini rumusnya. Ada bingung nggak sama daya sama energi? Ini cuma kayak, ini kadang ada di soal aja. Gimana? Ada yang bingung? Masih bingung, Kak. Sama apa tuh? Bingung sama apanya? Energi. Energi. Nah, energi tadi yang kayak aku bilang, kita misalnya udah ketemu daya nih. Terus ditanya ternyata energi yang dihasilkan adalah, nah ya udah berarti kalian energi tinggal P dikali waktu. Ini waktu ya. T itu adalah waktu. T adalah waktu. Misalnya contoh daya dalam 20 menit
ditanya misalnya terdapat, oke kita hapus semuanya ya. Kita ini kayaknya kita hapus dulu. Ya, terus kita pindah ini ke atas deh. Misalnya gitu. Oh ya, energi itu rumusnya W ya guys ya. Aku makasih Kak Fintari udah ngingetin. Oke, benar. Jadi misalnya ada soal diketahui bahwa daya sebuah listrik adalah daya sebuah alat adalah 300 watt. Disalurkan selama 2 menit. Berarti coba jawab deh. Ada yang bisa gak nih? Buat nyari daya sebuah alat selama 2 menit, berarti energi yang dihasilkan adalah 3.600 joule. Ada yang jawab 3.600 joule nih. Kira-kira benar gak nih? Joule 36.000 Kak. 36.000. Oke, kita coba ya. Kan kayak aku udah bilang kalau waktu itu harus dalam second kan. Jadi T sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 120 second. Berarti tinggal W sama dengan dayanya berapa? 300 dikali 120. Berarti hasil jadi 36.000, bener. Tadi kata siapa tuh? Kayaknya Arya atau siapa? Nah, jadi biasanya tuh harus second. Nah, tuh tulisan kaki. Nah, biasanya di soal tuh bisa nanyanya dua, bisa dalam bentuk joule atau juga bisa dalam bentuk kilojoule. Nah, misalnya kalian tanya kilojoule, berarti tinggal dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 36 kilojoule. Yes. Harus diubah ke second guys, jangan lupa. Bisa jadi jawabannya bisa dua, bisa 36.000 joule atau 36 kilojoule. Oke. Kayaknya udah banyak. Oh ya, sama satu lagi, kalian juga jangan lupa namanya nih kilo. Ini misalnya ini kan ini banyak ya, ada kilo, H, terus ini ada, udah kita nulis M lah ya. M kan bisa diubah kemana-mana, bisa jadi kolom atau gimana. Ini jadi DM, CM, MM. Di bawah MM ini ada lagi namanya gini, mikrometer. Jadi kayak gitu. Gimana itu data? Yakin bisa nulis gambarin ini gak mikro gak? Halo, Kim. Benar. Oke, ini gambar mikro kayak ya udah ini kebalik gitu loh. Susah jelasinnya. Nah, terus ini juga namanya udah mikro aja deh ngapalinnya. Oh ya, ada nano. Nano itu nanometer. Nanometer sama satu lagi itu adanya pikometer. Nah, jadi ini tuh sama dengan 10 misalnya nano itu 10 pangkat min 6 meter. Misalnya ini kan mikro itu 10 pangkat min 6 meter, misalnya nano itu 10 pangkat min 9 meter, misalnya piko itu 10 pangkat min 12 meter. Jadi gini aja, kalian bisa ada soal tiba-tiba ditanya kan, 1 juta mikrokolom gitu, ditanya jadi diubah jadi kolom biasa, berarti dikali aja 1 juta dikali 10 pangkat min 6, jadi hasilnya jadi 1 kolom gitu. Oke, udah ngerti lah ya. Dari sini kan kayak
konversi biasa aja. Oke, karena udah banyak yang ngerti. Oke, next kita bakal ngerjain soal nih guys, soal quizzes. Jadi jangan lupa buka quizzes kalian. Oke, selanjutnya bakal dipegang sama Kakin guys. Semangat semangat. Tadi kan aku udah jelasin materinya nih, kalian berarti langsung masuk aja ke Zoom ke quizzesnya Kakin tadi. Nanti Kakin bakal nge-share screen. Oke. Terus ini yang belum dapat link aku kirim ulang ya. Terus aku tunggu join sampai 16.55. Oke. Ayo semuanya langsung join aja. Kita baru nanti bakal dijelasin itu guys sama Kakin soal-soalnya. Udah menit lagi aku mulai ya. Oke, ini semenit lagi aku mulai ya. Ya, Kak.
Oke, karena udah 16.55, aku mulai ya. Semangat semuanya. Sampai aja kok ngerjainnya. Satu soal tuh sekitar 1 menit. Jadi kalian bisa mikir-mikir dulu. Jangan buru-buru nih.
Oke, ini aku end sekarang aja ya. Oke, congrats Anissa, Leonard, sama Kania. Yeay. Sama yang lain juga udah bisa jawab. Lumayan banyak. Dan salahnya dikit doang. Keren-keren. Oke, karena udah selesai kuis, kita langsung aja ke bahas materi. Bentar, aku bakal share screen dulu. Oke, jadi tadi di nomor 1 tuh ada tentang jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu dinamakan apa. Jadi yang benar itu jawabannya dinamakan arus listrik. Kenapa? Karena kita lihat aja dari rumusnya. Rumusnya kan awalnya dari Q sama dengan I kali T. Terus kalau kita nyari arus listrik itu gimana? Tinggal Q dibagi T. Q itu apa? Muatan listrik dibagi selang waktu. Jadi maksudnya itu muatan yang mengalir
dibagi waktu, namanya arus listrik. Itu nomor 1. Terus di nomor 2 ada satuan untuk tegangan. Tegangan itu kayak di materi di atas juga ada tadi disebutin volt ya. Dan kalau ampere itu apa? Ampere itu buat arus listrik atau I. Terus ohm itu hambatan atau R. Sama ini harusnya joule ya guys. Joule. Itu biasanya menghitung besar energi. Terus ke nomor 3. Di sini ditanya berapa kuat arus bila 60 mikrokolom muatan mengalir selama 1 menit. Jadi kalian kalau mau nyari yang kayak gini nih yang ada desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atto, zetto, yokto, itu kalian cari aja metric prefix conversion. Nah, itu nanti muncul kayak gini. Jadi kan dia bilang di sini tadi mikro ya. Mikro itu di sini dikasih tahu 10 pangkat min 6. Nah, jadi kita ubah dulu satuannya. Yang mikro, tadi kan kita ubah dulu jadi 10 pangkat min 6. Tapi tetap 60, depannya 60 kali mikro. Gitu. Terus, kalau 1 menit kita ubah ke detik. Jadi 1 menit itu berapa detik? Kan 60 detik. Gitu. Terus, abis itu kita masukin ke rumus. Rumusnya itu Q sama dengan I kali T. Nah, di sini kan yang jadi Q itu 60 mikrokolom. Terus kita tulis aja 60 kali mikronya 10 pangkat min 6 sama dengan I kali 60. Terus cara nyari I-nya itu 60 kali 10 pangkat min 6. Ini pindah sama dengan ya guys. Kalau kali, ini titik tuh maksudnya kali. Terus kalau kali pindah sama dengan itu jadi bagi gitu. Terus kenapa di sini aku tulisnya 6 kali 10 itu buat mudahin kalian aja buat nyoret-nyoret aja gitu. Ya udah, ini 60 bisa dicoret sama 60. Terus tinggal sisa 10 pangkat min 6. Berarti I-nya itu sama dengan 10 pangkat min 6. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Ada yang masih bingung nggak? Atau udah paham semua? Udah paham kan? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau paham aku lanjut ya. Lanjut ke nomor 4. Jadi tadi ada bunyi hukum Kirchhoff. Kirchhoff tuh yang kayak yang masuk sama dengan yang keluar. Tadi itu paling gampang gitu ya. Terus kalau yang ini nih kenapa salah? Karena arus listrik mengalir sebanding dengan perbedaan potensial dan hambatan itu disebutnya hukum Ohm. Jadi ya rumusnya Fier itu. Terus kalau yang ini juga kenapa salah? Itu tuh rumus hambatan gitu loh. R sama dengan Rho L per A. Jadi bukan yang ini. Terus yang ini juga bukan. Arus pada kawat logam mengalir karena ada bedanya potensial. Itu juga termasuk hukum Ohm yang rumusnya itu Fier. Gitu. Jadi yang benar hukum Kirchhoff tuh yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, lanjut. Ada persamaan hukum Ohm. Tadi kan aku udah jelasin juga di sini di atas. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Yang ini. Tadi yang I masuk sama dengan I keluar itu Kirchhoff. Terus ini sama dengan Q per E itu buat nyari jumlah elektron mengalir. Terus kalau yang I ini tuh yang rumus Kit itu loh. Itu buat I-nya itu buat cari kuat arus listriknya. Jadi yang benar hukum Ohm itu Fier. Terus di sini ada soal jarak voltmeter AC menunjukkan pada angka 80 kan. Terus apabila batas ukur 300 volt, ini kan batas ukurnya. Tegangan pada saat pengukuran sebesar, jadi enggak rumus sih, paling kalian tinggal ngeliat angka yang ditunjuknya berapa, angka yang ditunjukkan 80 ya, terus dibagi sama maksimal skalanya, skalanya itu paling gede 120, jadi kalian tinggal tulis 80 per 120, gitu. Terus tinggal dikali sama batas ukurnya ada 300 volt. Nah, jadi tinggal 80 per 120 kali 300. Terus
Ini nolnya kalian coret aja jadi 8/12. Terus ini aku bagi 4, ini aku bagi 8 sama 12 tuh aku sama-sama bagi 4. Kayak penyederhanaan pecahan biasa gitu, jadinya kan 2/3. Terus tinggal dikali 300. Nah, 300 dibagi 3 kan 100 ya. Tinggal 2 kali 100. Jadinya 200 volt jawabannya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Terus tadi di nomor 7 diketahui pada suatu pengantar mengalir arus listrik. Arus listrik itu I. Nah, dia dibilang di situ I-nya sebesar 12 ampere. Ya udah kalian tulis I-nya 12 ampere. Terus dia juga bilang terdapat hambatan sebesar 3 ohm. Hambatan itu R ya simbolnya. Jadi R-nya sama dengan 3 ohm. Nah, ohm itu juga kalian bisa tulis kayak gini lambangnya. Nah, terus V sama dengan I kali R. Itu kan rumus ohmnya sendiri ya kan. Dan di sini ditanyanya besarnya tegangan sumber. Besarnya tegangan sumber itu V. Jadi berarti tinggal I dikali R aja. I-nya itu 12, R-nya itu 3. Jadi tinggal 12 kali 3. Hasilnya 36 volt. Ada paham nggak? Atau bingung? Dan hambatan untuk DC maupun AC. Terus kalau ohmmeter itu ya buat ngukur hambatan doang. Kalau termo kalian kayak biasa lah tahu itu buat ngukur suhu. Kalau voltmeter itu beda potensial. Sama mungkin aku juga sempat lupa osiloskop itu apa. Tapi tadi aku sempat searching dia tuh buat ngukur gelombang dan amplitudo gitu. Oke. Lanjut ke nomor 9, rada ribet. Jadi gini, karena yang kita tahu kalau nindih-nindih gini tuh itu kan paralel ya. Kalau paralel itu tinggal 1 per rangkaian paralelnya berapa? Sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena ini di sini 2. Jadi 1 R1, 1 per R2, ini 1 per R3. Di sini kan R1-nya tuh 2 ya kan. Jadi aku masukin 2. Terus yang di sini harusnya 6. Ya udah 6. Terus di sini 4, di sini juga 4. Jadi tinggal kalian samain penyebut aja. Penyebut. Terus penyebutnya kan 12 nih. Kalau disamain ya udah 12 dibagi 2 kan 6 hasilnya. Terus 12 dibagi 4 hasilnya 3. Terus 12 dibagi 2 hasilnya 6. Gitu. Terus kalian tambahin deh. Ditambahin itu hasilnya 11 per 12. Terus kalau ini kan masih seper RP ya. Terus supaya dapat RP-nya gimana biar nggak seper lagi. Nah, jadi tinggal dibalik aja yang hasilnya 11 per 12, tinggal dibalik jadi 12 per 11. Gitu aja. Jadi misalkan kalau kayak seper RP sama dengan 1 per 9. Terus buat nyari RP-nya gimana biar nggak ada sepernya lagi. Itu tinggal dibalik aja 9-nya jadi bukan 1/9 lagi tapi jadi 9. Jadi tinggal dibalik doang aja. Oke. Terus ini tadi 12 bagi 11 itu hasilnya 1,09 sekian-sekian. Gitu. Terus itu kan yang rangkaian pertama ya. Terus rangkaian yang kedua itu ini. Kita lihat di sini kan dia seri dulu ya. Yang sejalan dulu gitu maksudnya. Yang sejalan kan ada 2 ohm sama 4 ohm. Jadi kalau seri gampang, dia kan tinggal ditambahin tadi. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, karena ini udah jadi satu rangkaian gitu, jadi 6 ya kan. Aku buat lagi kayak gini. Tapi kan di bawahnya masih ada 6 tuh. Jadinya rangkaiannya bentuknya gini. Terus karena ini saling nindih alias paralel gitu, kalian tinggal, yaudah bikin aja 1 per R1 ya kan, tambah 1 per R2. R1-nya berapa? Ya ini 6. R2-nya berapa? Ya udah 6 juga. Terus sama dengan 1 per RP. Nah,
Ini karena penyebutnya udah sama, tinggal kalian tambahin aja. Jadinya 2/6. Nah, 2/6 itu kalau aku kecilin hasilnya kan 1/3 ya. Terus kalau kalian nyari RP-nya, tadi aku bilang kalau emang tadi aku udah kecilin 1/3, tinggal dibalik jadi 3. Tuh. Tapi ini kalian kalau mau balik dari 2/6-nya, terus RP-nya dibalik jadi 6/2. Jadi 3 hasilnya. Gitu. Sampai yang 2 ini paham nggak? Apa masih Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. lanjut? Ini kan ada R seri ya. Maksudnya bukan maksudnya R seri. Maksudnya ini kan kayak sejalan gitu ya. Berarti dia termasuk seri. Jadi tinggal tambahin aja 3 tambah 2 tambah 4. Hasilnya kan 9. Ya udah 9 ohm. Itu paling gampang ya. Terus sini ada paralel campur seri juga. Jadi gini. Ini kan paralel dulu ya awalnya. Ada 3 ohm sama 6 ohm. Ini aku gambarin lagi di sini. Jadi yang R1-nya itu kan 3. Terus yang R2-nya tuh 6. Terus kalian samain dulu nih penyebutnya. Ya kan, penyebutnya 6. 6 bagi 3 itu kan jadinya 2. Terus 6 bagi 6 jadinya 1. Jadi tinggal 2 tambah 1 berapa? 3. Terus 3/6. Ya udah, kalau ini kan masih 1/RP ya. 3/6 ini masih 1/RP. Terus buat nyari RP-nya gimana? Tinggal dibalik. 3/6 dibalik jadi 6/3. 6 bagi 3 berapa? 2. Dah. Terus itu kan baru sampai sini doang ya. Ini kan jadi 2 gitu, ibaratnya jadi 2. Oke, jadi 2 ohm gitu. Terus kan kalau begini berarti dia seri sama yang 4 kan. Nah, ya udah, ini aku gambarin di sini jadinya begini, kurang lebih bentuknya. Terus 2 sama 4 kan jadinya 6 ohm gitu. Terus pertanyaannya apa? Dia mengalirkan arus listrik paling besar. Jadi kalau hambatannya makin besar itu arusnya itu makin kecil gitu loh. Jadi kalau nyari arus listrik paling besar itu kalian lihat aja yang hambatannya paling kecil gitu. Jadi ya gimana sih namanya hambatan, kalau hambatannya makin gede ya arusnya nggak bakal apa ya, nggak bakal gede juga, pasti makin kecil kan, namanya juga hambatan gitu loh. Jadi jawaban yang benar tuh yang nih 1,09. Udah paham belum? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Nomor 10 ini pakai rumus WPT. Nah, jadi di sini ditulis kalau dayanya P-nya itu 300 W dan T-nya itu waktunya itu 50 menit. Ya kan? 50 menit itu sama dengan 3000 detik. Itu maksudnya dikali 60 dulu, jadinya 3000 detik. Dan tadi W-nya itu kan 300 ya. W-nya, P-nya, sorry. Nah, terus cara nyari energi listrik, energinya itu kan berarti W ya. W sama dengan P kali T. Itu rumusnya. Nah, P-nya tinggal kita masukin tadi 300. Jadi 300. Sama waktunya itu 3000 detik. Tinggal ditulis aja juga 3000. Terus, ini dikali ini jadinya 900.000 joule. Tapi dia kan mintanya kilo ya. Jadinya kita ubah jadi 900 kilojoule. Gitu. Oke, paham? Atau masih bingung? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Ke nomor 11, ini paling gampang. Kenapa ya? Kayak tinggal tambah-tambahan aja gitu. Jadi kan yang masuk tuh I1 sama I2 ya kan? Yang I masuk tuh I1, I2. Dia bilang di sini I1-nya 6, I2-nya 3. Ya udah ditambahin jadinya 9. Terus di sini juga bukan di sini juga. Dia bilang I3 sama I4-nya tuh keluar, bukan dibilang juga sih, maksudnya kayak apa ya? Ini yang merah gitu di gambarnya tuh maksudnya keluar. Itu kan I3 sama I4. Nah, I3-nya kan dikasih tahu di sini 7 dan dia nanya I4-nya berapa. Di sini kan I4-nya belum dikasih tahu kan. Ya udah, tadi kan rumus Kirchhoff itu sigma masuk sama dengan sigma keluar. Nah, yang masuk itu kan tadi kita dapat totalnya 9, ya kan. Terus yang keluarnya tuh
kita belum tahu kan I4-nya berapa. Ya udah kita tulis aja 7A tambah I4. Jadi I4 sama dengan 7-nya pindah ruas. Jadi kurang 7. Ya udah samanya kayak gini, 9 kurang 7. Jadi I4-nya itu 2 ampere. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Lanjut ke nomor 12. Ini maksudnya cuma disuruh cari pengganti dari A sampai C gitu loh. Dari sini sampai sini hambatan penggantinya berapa? Ya ini kan tadi dia bilang R1, R2 tuh 10 ohm. Ini 10, ini juga 10. Terus yang gantiin A sama C tuh berapa? Ya udah berarti tinggal 10 sama 10, 20. Ya berarti A sampai C itu 20 ohm. Gitu. Jadi jawabannya yang ini. Kecuali nanti ditanyanya yang ganti A sampai si B. Berarti kita harus ngitung yang ininya juga. Gitu. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Tadi, jika ampere meter menunjukkan kuat arus, I-nya itu 0,25. Ya kan? Arus tuh I itu 0,25. Terus dia bilang tegangannya. Tegangan kan V ya. V itu 6 volt. Jadi kita masukin aja ke rumus Firth. V sama dengan I kali R. V-nya tadi dikasih tahu 6 volt. 6 sama dengan, terus I-nya juga dikasih tahu 0,25. Ya udah 0,25 kali R. Nah, kita nyari R-nya kan. Supaya R-nya sendiri, ya udah ini pindah ke sini. Karena ini dikali, pindah sama dengan jadinya dibagi. Gitu. Jadi 6 dibagi 0,25. 0,25 itu kan sama aja 1/4 ya. Beda sama aja 6 dibagi 1/4. Terus kayak yang kalau 6 dibagi 1 dibagi 4, itu sama dengan 6 dikali 4. Ini kan pindah ke atas gitu ya. Sama aja 6 kali 4. Bukan 1/4 lagi kalau naik ke atas. Jadi kali 4. Jadi hasilnya 24 ohm. Gitu. Udah paham semua belum? Sudah, Kak. Paham, sudah, Kak. Makasih. Kak. Makasih, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Makasih. Paham, Kak. Ini Kak Putra ada yang mau diomongin lagi nggak? Kayaknya karena udah selesai juga ya, terus udah kayak udah mau larut sore, mungkin ada banyak, mungkin kita end aja pertemuan kita kali ini.